hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, soal jelas. Jelas. Ya, cara mangsa ya. Alhamdulillah. Kita akan membahas satu profil sahabat Nabi Muhammad SAW yang bisa dikatakan tidak ada orang yang lebih mulia dari beliau kecuali para nabi dan para rasul. Dan manusia yang satu ini ya memiliki keutamaan yang paling banyak dibandingkan dengan sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain. Dan tentu saja ketika kita membicarakan sosok-sosok seperti ini, kita ingin mengembalikan umat Islam, ya, khususnya diri kita, kepada teladan-teladan yang memang ada di dalam kehidupan nyata. Ya, karena kalau kita buka televisi, pasti yang muncul adalah orang-orang yang tidak akan pernah ada di alam dunia. Ya, ada Spider-Man, Captain Amerika, ya, yang suka kayak di hidung asal-asalan gitu, Spider-Man gitu kan, tidak ada. Ya, kemudian juga pahlawan-pahlawan yang hanya muncul di film-film fiksi saja. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita sosok-sosok pahlawan yang ada dan nyata di dalam kehidupan dunia. Ya, oke lah, misalnya kalau kita bicara soal kekuatan yang tidak masuk di akal. Cuman yang jadi masalah terkadang tontonan-tontonan kita pun itu menyajikan orang-orang yang secara fakta itu tidak akan pernah ada di alam dunia ini, termasuk dalam cerita-cerita sinetron, entah itu dracin ataupun drakor. Terang dracin bu, salah, terang drakor. Itu orang-orang yang suci atau di dalam tanda kutip yang ada di dalam film itu ternyata orang-orang yang tidak akan pernah kita temukan di dalam kehidupan nyata, karena itu hanya film. Ya, tapi sosok-sosok yang punya sifat-sifat baik itu ternyata ada dan menjadi teladan di dalam kebaikan, khususnya di dalam agama kita Islam. Ya, dan salah satu sosok yang akan kita bicarakan dengan sifat sempurnanya ini setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau kita bicara kesetiaan beliau membela kebenaran atau di atas kebenaran, tentu saja ini hanya satu di antara sekian banyak keutamaan beliau. Ya, dan tentu saja kalau bisa kita membahas sebanyak mungkin berkaitan dengan beliau, ini akan panjang sekali waktu yang akan kita ambil. Jadi kita sesuaikan saja insyaallah taala dengan durasi yang ada. Ya, kita perkenalan dari awal terlebih dahulu. Abu Bakar As-Siddiq, biasanya Abu Bakar ayahnya Bakar, atau ya gelar-gelar semacam ini tentu saja bukan nama asli. Ya, ada yang tahu nama asli beliau? Ya, Abdullah. Ya, jadi nama asli beliau Abdullah. Karena seseorang itu kalau sudah terkenal dengan kunyahnya, itu biasanya nama aslinya tersamarkan. Bahkan banyak di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan kunyahnya itu biasanya namanya diperselisihkan oleh para ulama kita. Ya, Abu Hurairah, apakah namanya Abdul Rahman atau yang lain. Ya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, walaupun memang secara rodi dan secara kuat disebutkan oleh para ulama kita, nama asli beliau Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah ini juga gelar atau laqab atau kunyah. Nama asli beliau adalah Utsman, jadi Abdullah bin Utsman. Saya bacakan nasabnya ya, sepintas saja. Bin Amir, ya, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Jadi bertemu dengan nasab Rasulullah SAW itu di seseorang yang bernama Murrah. Jadi satu kakek dengan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama dari Quraisy. Kapan beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan itu setelah tahun gajah, ya, 2,5 tahun setelah tahun gajah. Dan uniknya kalau kita bandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pas tahun gajah. Kalau dikonversikan ke Masehi itu sekitar 570 atau 571 Masehi. Ya. Kemudian 2 tahun setelahnya barulah lahir Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu di tahun berapa Hijriah? Nah, berapa Hijriah? Ya, 10 Hijriah. Beliau di kota Madinah berapa tahun? 10 Hijriah di bulan Rabiul Awal, di tahun yang ketika Rasulullah SAW berusia 63 tahun. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pun meninggal pas 2,5 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bandingkan umur Rasulullah SAW itu sama persis dengan usia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan nama beliau tentu saja ada nama lain yang terkenal. Beliau juga sering disebut dengan nama Atiq. Ya, Atiq. Kenapa dinamakan Atiq? Atiq itu kalau kita terjemahkan itu bersinar-sinar wajahnya. Ya, saking gantengnya beliau, dan tentu saja kalau bicara kegantengan, ya, Rasulullah SAW juga memang orang yang tampan, ya, orang yang tampan. Jadi Lemin Ho itu lewat dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Terang bu, Ustazah Lemin Ho atau Nabi Lemin Rural, ya. Nah, jadi Abu Bakar Lemin Ho paling luar biasa, ya. Sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Atiq itu karena gantengnya. Makanya disebutkan oleh Ibnu Arabi, al-awdu aqulu lisyai'i qad balagha bi ayatil jaudah Atiq. Jadi orang Arab itu bilang untuk sesuatu yang sudah sampai di tingkat keindahan itu disebut dengan Atiq. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq saking gantengnya disebut dengan Al-Atiq. Ya, kita mengenal terlebih dahulu perawakan beliau sehingga kita bisa membandingkan orang yang seperti ini. Ternyata Masya Allah, bukan cuma dia memiliki perawatan yang luar biasa, tapi juga memiliki sifat-sifat yang menjadi panutan. Coba kalau lihat aktor-aktor yang sering kita tonton, ya, siapapun itu, ya, entah dari Hollywood ataupun Bollywood, mungkin dia ganteng, betul? Betul tidak? Ya, mungkin dia enak dipandang, tapi kita nggak pernah tanya satu hari dia sudah disunat atau belum. Itu satu dulu. Dia menyimpan haji seberapa lama dalam hidupnya. Dia berzina satu hari berapa kali, naudzubillah min dzalik. Dia minum khamr satu hari itu berapa botol. Ya, dan itu semua hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga dia ganteng segala macam. Ya, menikah seks segala macam, kita mengaguminya. Tapi kita mengesampingkan sifat-sifat buruknya. Nah, ini ada sosok yang rupawan di antara sahabat Nabi Muhammad SAW. Sifatnya baik juga, tapi kita sering abaikan di dalam kehidupan kita, tidak diteladani sifat-sifatnya, tidak juga kemudian diteladani akhlak mereka. Dan itu tentu saja tugas kita semua. Ya, disebutkan berkaitan dengan fisik beliau kan tawilan, jadi orangnya tinggi. Kemudian abyad, putih, bodas, nahifan, ya, kurus, ya, jadi ya jangkis, terang jangkis, misalnya teruskan jantung ipis, ya, tumbuh iris, tinggi kurus, ya. Jadi ini sosok Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, ya, jamilan khotifal aridoin ma'ruful wajah.
pipi beliau nampak, ya, tulang pipinya ini yang bagian sini ya, yang bagian sini. Kalau kita mau pipinya lebih besar daripada tulang tinggal ya, ini memang saking gantengnya Abu Bakar itu kelihatan tulang pipinya. Kemudian ghairul ainain, ya, mata beliau cekung, dan ini ada alasannya disebutkan oleh para ulama, saking mancungnya hidung beliau, ya, saking mancungnya hidung beliau, jadi terlihat matanya cekung ke dalam. Nanti jabah, ya, dahi beliau agak menonjol ke depan, ya, untuk syaibahu bil hinna'i wal katam. Beliau juga menutup uban-uban yang mulai tampak dari beliau dengan hinna, atau bahasa kita mah pacar, ngangge pacar, ya, ngangge pikok dan segala macam, ya. Nah, kemudian juga disebutkan abyadu asfar, jadi putihnya itu kekuning-kuningan. Bahasa agama kuning langsa, ya, saya kuning langsa, kuning langsa, ya, latifan ja'dan. Kemudian juga kulitnya halus dan rambutnya agak keriting. Mustarikil barkain. Nah, ini yang menjadi istilahnya ciri-ciri orang yang lurus dari beliau. Jadi beliau itu punya pinggang yang cenderung ramping, la yathbutu izaruhu ala warkaini, sehingga kalau pakai sarung pasti melorot, ya, pakai sarung pasti melorot. Jadi harus beliau jaga terus, ya, jaga terus. Dan tentu saja beliau juga selain memiliki ciri fisik yang luar biasa yang disebutkan, ya, beliau juga punya, ya, istilahnya otak yang penuh dengan pengetahuan. Dikurangnya kadangnya kaset tapi itu kan tidak ada teori gitu kan, ada loading gitu kan, kaset memang. Tapi ya, ini Abu Bakar As-Siddiq tidak seperti itu, ya, sudah mah istilahnya dia memiliki perawakan yang luar biasa. Kemudian juga dia menguasai masa orang-orang Arab, ya. Jadi misalnya perang, dia Ustaz, dia putra nasaha, dia kakek nasaha, ini contoh saja, ya. Oh, orang ini cucunya ini, dia punya kakek sekian begini-begini, siapa dia menguasai orang Arab seluruhnya, ya, orang Arab seluruhnya. Itu keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Dan hafalan yang bisa saya sebutkan jenius ini juga diturunkan ke anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah itu, ya, hafal ribuan bait syair jahiliyah. Nah, ini yang jadi kekurangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau hafal nasab, tidak hafal syair jahiliyah. Anaknya hafal syair jahiliyah. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha hafal syair jahiliyah, ya, beliau yang tidak hafal. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga bukan cuma kenal orang, kalau disebutkan dia anak si ini, dia juga tahu sejarah hidup masing-masing. Ini kemuliaan beliau, ya, sejarah hidup masing-masing. Karena jamaah sekalian, berkaitan dengan orang-orang Arab itu biasanya punya ciri khas berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Yaitu banyaklah diceritakan nanti di kesempatan yang lain. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Wallahi ma qala Abu Bakrin syi'ran fi jahiliyah wala fi Islam." Kata ibunda kita, Abu Bakar As-Siddiq, ayah saya, ya, maksudnya itu tidak pernah melantunkan satu bait syair pun, baik di masa jahiliyah atau di masa Islam. Kenapa ini harus disampaikan? Karena nanti ada tuduhan-tuduhan orang yang tidak percaya kepada risalah Rasulullah Muhammad SAW. Bilangnya Rasulullah itu diajari rahib Yahudi, kemudian diajari opal. Ketika mereka tidak bisa membuktikan itu, maka mereka pindah. Mungkin diajari oleh sahabat-sahabatnya, ya, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq pun selama hidupnya belum pernah mengucapkan satu syair pun di antara syair jahiliyah. Ya, kemudian kata ibunda Aisyah, walaqad taraka huwa wa Utsman syurbal khamri fil jahiliyah. Dan beliau bersama Utsman itu sudah meninggalkan khamr sejak masa jahiliyah. Ya, dan sanes tukang mabuk, Ustaz Fahul, ya, berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang memang
menjaga marwah dan kehormatannya sejak beliau belum masuk Islam. Sejak Rasulullah SAW belum diutus menjadi nabi. Kemudian beliau juga adalah orang yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki. Ya, beliau pertama kali beriman dari kalangan laki-laki. Berarti sebelumnya ada orang yang beriman sebelum Abu Bakar. Ada siapa? Nah, Ali. Yang beriman sebelum Abu Bakar siapa? Nah, beliau pertama. Kalau Ali berarti beliau jadi kedua. Ini sebelum Abu Bakar ada yang beriman siapa? Khadijah. Iya, Khadijah istri Rasulullah SAW. Jadi Khadijah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Dan memang upami bahasa Abdimah itu kan Abu Bakar dengan Rasulullah itu sudah jadi partner CS sejak Rasulullah belum diutus menjadi Nabi Muhammad SAW, menjadi Nabi dan Rasul. Ya, dan di antara hal yang disebutkan oleh para ulama kita, beliau juga termasuk orang yang kaya raya melalui perdagangan. Disebutkan ibhajar ila busro ghairu marrah. Beliau itu perdagangannya ekspansi sampai ke kota Busro, Palestina. Ya, ghairu marrah, dan itu lebih dari sekali. Ya, dan upami ayeuna mah dagangan teh sanes biji hideung unggul. Tapi dugi ka Malaysia, Singapura, ya tangkosnya bahasa orang masih itu jenisnya. Ya bentang sarang ya jalan dirinya gitu kan, ini sampai keluar negeri. Artinya orang yang menjadi saudagar kaya luar biasa. Dan ini juga menjadi kelebihan beliau ketika kita sebutkan bahwasanya orang-orang Islam ini di alamnya istilahnya kita dengar di berita ya, orang-orang di luar Islam sering menjelek-jelekan Islam. Pula asal Islam kenapa itu tempo orang Islam miskin ya, fakir, saludi, hidup dari gitu kan. Orang-orang yang di luar itu bukan menjelek-jelekan Islam. Mereka lupa bahwasanya sosok-sosok sahabat Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak orang kayanya dibandingkan dengan orang yang di bawah itu. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, dan jamaah sekalian, kemudian salah satu hal yang menunjukkan betapa bersihnya dan tingginya tingkat keimanan Abu Bakar As-Siddiq adalah ketika beliau langsung membenarkan berita berkaitan dengan Isra Mi'raj sebelum bertemu Nabi SAW. Jadi Nabi SAW sudah mengabarkan kepada orang-orang sekitarnya, termasuk sampai juga kepada kaum Quraisy, kaum musyrikin pada saat itu, bahwasanya beliau diisrokan oleh Allah, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ya, itu beritanya duluan sampai kepada orang-orang musyrik. Kemudian orang musyrik tadi ya kebetulan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian mereka pun langsung berkata, wahai Abu Bakar, ya temanmu itu bilang dia dinaikkan atau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit ke-7. Ya, menurut kamu bagaimana? Kata Abu Bakar As-Siddiq, shadaqah, dia jujur, ya benar. Langsung dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, tanpa mikir, tanpa kira-kira tapi pada pendapat dasar Rasulullah mendengarkan, tidak, langsung beliau berkata yang semua yang diucapkan oleh Rasulullah benar. Kemudian kata beliau apa? Sungguh aku percaya ada berita langit yang turun ke beliau ya, dari langit ke sana, maka urusan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan beliau langsung ke langit. Kata Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini tidak mudah. Tidak mudah dan sulit sekali. Ya ayeuna rencangan mendaki kan di jalan ujung-ujung ada meke kok. Penting siapa dinaikkan ke langit gitu kan. Kira-kira kita bisa percaya atau tidak? Hah? Langsung dicakap tarang panas gitu kan. Betul? Ya, tidak semudah itu untuk percaya. Ini Rasulullah SAW ya langsung dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Tahu kualitas. Nah, kita tahu Rasulullah SAW sejak beliau menjadi orang biasa atau sebelum diutus menjadi Nabi
Ini orang yang diberi gelar Al-Amin, diberi gelar Al-Amin, dan itu gelar bukan sembarang gelar, itu diberikan oleh orang-orang yang masih dalam keadaan musyrik. Ya, dan gelar Al-Amin tesanesi orang Islam, ustaz-ustaz dan bapak ibu sekalian, ya, tapi diberikan oleh orang-orang musyrik sebelum datangnya Islam pada saat itu. Jadi sudah jujur, jadi orang jujur di kalangan bangsa Arab itu banyak. Tapi yang mendapatkan gelar Al-Amin cuma satu orang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan di teman dekat beliau inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang kemudian menjadi orang yang kuat keimanannya. Ya. Kemudian salah satu hal yang menjadi kelebihan beliau adalah begitu besarnya pembelaan beliau kepada Rasulullah SAW. Di satu momen Rasulullah SAW pernah sedang melaksanakan sholat, ya, tentu saja ini sepeninggal Abu Thalib, karena orang musyrik itu tidak berani menyakiti Rasulullah secara fisik kecuali sepeninggal Abu Thalib. Setelah meninggal pamannya yaitu Abu Thalib, Rasulullah SAW sedang sholat, tiba-tiba didatangi oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Langsung kemudian diambil rida, ya, rida itu semacam shawl gitu, kemudian langsung dicekikkan ke Rasulullah SAW, ditarik ke belakang. Ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq langsung mendorong orang tersebut sampai jauh. Kemudian dia berkata, ya, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian hendak membunuh orang yang berkata bahwasanya Tuhanku adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, sedangkan dia sudah membawa bukti dari Tuhan kalian. Ya, dan yang seperti ini sebetulnya kalau kita praktekkan belum tentu berani. Nyakutannya bisa jadi ada di antara kita dalam posisi benar, ya, kemudian dia diintimidasi atau dinyaulah, ialah yang contoh realnya gitu kan. Ayah jalan di jalan dipajak preman, dipalak, kinten-kinten, kita mau membela atau tidak? Ya, kita kadang takut untuk membela karena kita sendiri yang kemudian dihadapkan, jangan-jangan nanti kita yang kena oleh imbasnya. Ini tidak mudah membela orang yang terzalim, itu tidak mudah, sulit. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu di antara keistimewaannya seperti itu, membela Nabi Muhammad SAW dalam setiap keadaan. Ya. Kemudian bukan hanya itu, di dalam sejarah kita mengenal ada 10 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Bahasa Arab nama Al-Ashrah Al-Mubashsharina bil Jannah. Termasuk di dalamnya tentu saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, jadi di antara 9 orang yang masuk surga tersebut atau yang sudah dicap oleh Rasulullah akan masuk surga, itu banyak di antara mereka masuk Islamnya lewat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, masuk Islamnya lewat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dapat hidayah wasilahnya melalui Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq istilahnya memberikan dakwah kepada mereka, itu yang kemudian menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah, dan kita nggak bisa membayangkan betapa banyaknya pahala yang beliau dapatkan kelak di akhirat. Ya, kemudian di antara keistimewaan beliau juga karena beliau alhamdulillah punya uang yang banyak, itu beliau hobinya membeli budak-budak yang masuk Islam. Jadi upami ayat budak-budak kan istilahnya saya budak bahasa orangnya baru dah sedikit. Ya, tapi yang maksud di sini adalah hamba-hamba sahaya masuk Islam. Ketika mereka diketahui bahwasanya mereka masuk Islam, itu langsung dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian langsung dimerdekakan. Makanya ada sosok yang menjadi orang besar di kemudian hari, yang kemudian dulunya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Bilal bin Rabah. Ya, sahabat Nabi Muhammad SAW, muadzin tetapnya Rasulullah SAW di samping muadzin-muadzin yang lain. Ini sosok yang menjadi ikon, simbol dalam azan kita, bahkan mungkin ibadah kita sehari-hari. Ya. Kemudian gelar As-Siddiq itu sendiri, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
wallahu anzala isma siddiqi minas sama. Demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, gelar as-siddiq ini adalah gelar yang turun dari langit. Ya, kita bisa memberi gelar kepada diri kita dengan gelar yang macam-macam, ustaz, profesor, dokter, segala macam. Itu pada akhirnya hanya datang dari manusia atau mungkin dari diri kita sendiri. Ya, tapi ketika seseorang diberi gelar dari langit, itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang diakui kebenaran dan kejujurannya. Jadi di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, itu ada istilah shodiq, ada istilah soduk, ada istilah siddiq. Shodiq dia jujur, tapi mungkin hanya satu kali, dua kali dia jujur, atau di dalam perkataan ini dia jujur. Soduk banyak berbuat jujur, itu naik lagi levelnya, lebih banyak berkata jujur dibandingkan dengan bohong. Ya, jadi mungkin bohong hanya satu dua kali. Nah, gelar yang paling tinggi adalah siddiq. Jadi orang yang jujur tidak pernah bohong sama sekali. Pertanyaannya sekarang, ya ayat teh Pak Budi dia di antara wis kurang sadaya itu pernah bohong sekali-kali aja sama virus. Ayat teh. Hah? Ayat teh. Sesat. Sesat. Ya istilah darmaji, terang darmaji. Tahap 5 aku. Ya. Ya, ini hal-hal yang mungkin agak berat untuk kita lakukan, tapi ternyata ada orang-orang yang sampai ke derajat tersebut, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga di antara keistimewaan beliau punya akhlak yang sama persis dengan Rasulullah SAW. Jadi saking jengkelnya Abu Bakar As-Siddiq itu disakiti oleh orang-orang Quraisy, beliau ya istilahnya keluar dari kota Mekah. Kemudian di jalan bertemu dengan Sohibul Qoroh, ya, seorang musyrik yang punya gelar Sohibul Qoroh, namanya Ibnu Dagina. Kemudian Ibnu Dagina ini bilang ke Abu Bakar, mau kemana kamu? Abu Bakar menjelaskan, orang-orang yang sering menyakiti saya dan segala macam diceritakan. Ya, kata Ibnu Dagina, misluka la yakhruju wa la yukhraj. Orang kayak kamu itu Abu Bakar tidak layak keluar dari kota Mekah dan tidak layak juga dikeluarkan. Innaka latakilul ma'lum, atau kama qala. Sesungguhnya engkau itu sering meringankan orang yang kesulitan, sering memuliakan tamu, kemudian sering membantu orang-orang yang kesulitan, dan sering untuk istilahnya disebutkan kebaikan-kebaikannya semua, dan semuanya sama persis dengan ucapan Khadijah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah SAW datang dari Gua Hira pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, dan Zamiluni, dia langsung minta diselimuti oleh istrinya, gitu kan. Kemudian istrinya dengan setia Khadijah itu langsung menyelimuti beliau, tidak ditanya kenapa, langsung diselimuti beliau. Ya, kemudian dikatakan inni khiftu ala nafsi, saya takut jangan-jangan saya ini ada masalah, ya, karena bertemu dengan orang di gua tidak tahu siapa. Kemudian kata Khadijah apa? Tidak usah khawatir, sesungguhnya kamu orang yang suka meringankan diri, kemudian suka memuliakan. Sama persis dengan ucapan yang dikatakan oleh Ibnu Dagina kepada Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa? Akhlak Abu Bakar As-Siddiq itu levelnya hampir-hampir menyamai akhlak Nabi Muhammad SAW, karena pujian yang keluar sama, ya sama. Dan ini subhanallah, jarang orang yang sampai kepada derajat tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara kelebihan beliau juga tentu saja dalam urusan harta, berehan. Dan memang subhanallah, ketika kita ingin sedikit mentadaburi kehidupan kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwasanya akhlak kita, harta yang kita keluarkan itu kita akan salurkan lagi di jalan Allah, itu biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan dalam urusan harta. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau hijrah bersama Rasulullah SAW ke kota Madinah, itu semua hartanya diberikan di jalan hijrah bersama Rasulullah SAW.
tersisa sedikit pun. Ya, sampai-sampai Abu Quhafa, jadi kan ketika Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah berhijrah itu kan meninggalkan keluarganya masih ada di kota Mekah. Ya, masih ada di kota Mekah. Sementara Abu Bakar dan Rasulullah sudah duluan hijrah. Nah, anak-anaknya diantaranya Asma, kemudian diantaranya Aisyah itu masih di rumah. Datanglah Abu Quhafa, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, ya, ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian berkata kepada anak-anaknya Abu Bakar, bapak kalian itu, bahasa saya, bapak kalian itu sudah membuat kalian ya terlunta-lunta, hartanya dia ambil semua di jalan hijrah ke Yasrib bersama Muhammad. Waktu itu belum masuk Islam, ya, bersama Muhammad. Itu lihat pendidikan yang ditanamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada anaknya, terutama Asma. Ya, dia tidak kemudian merasa dikompori oleh kakeknya tersebut dan berkata, ya, sebab kita bila-bila ketinggalan, sedetik-detik acan, gitu kan? Tidak berkata seperti itu. Tapi yang dia lakukan, karena Abu Quhafa ini sudah tua dan sudah buta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keistimewaan yang paling utama langsung berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa tansuruhu, jika kalian tidak menolongnya, maksudnya menolong Nabi Muhammad SAW, faqad nasarahullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang sudah menolongnya. Saniyasnain, tatkala dia satu dari dua orang. Dua orang ini adalah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada lagi yang lain. Idhuma fil ghar, tatkala keduanya berada di dalam gua, id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, tatkala ia berkata kepada kawannya, janganlah kau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Ya, artinya ini disebutkan langsung isyarat tentang beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan tidak ada sahabat Nabi Muhammad yang disebutkan dengan kemuliaan yang sama. Ada satu sahabat Nabi yang disebut dengan nama di dalam Al-Quran. Ya, ayat mau ingat, ada yang tahu? Ya, siapa? Lukmanul. Ya. Nah, tadi ada yang disebutkan nama siapa? Ya, Zaid. Falamma qada Zaid minha wa taron zawajnakaha, di surat Al-Ahzab. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tatkala Zaid selesai dengan urusannya bersama istrinya, yang diomongin adalah rumah tangga. Jadi istilahnya sebutan yang biasa, tidak ada kaitannya dengan kemuliaan, tapi berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun tidak disebut dengan nama, diberikan isyarat bahwasanya ia adalah satu dari dua orang di dalam goa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tolong. Makanya Ali bin Abi Thalib atau Qatadah, ya, ada dua riwayat menyebutkan, ataballahu ashabahu kullahum fi hadhil ayat illa Abu Bakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela semua orang yang ada di ayat ini, semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayat ini, illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Nah, disebutkan illa tansuruhu, jika kalian tidak mau menolong Nabi, maksudnya wahai para sahabat Nabi, wahai semua orang yang ada di alam dunia, jika kalian tidak mau menolong Nabi, faqad nasarahullah, Allah yang akan tolong dia dengan Abu Bakar. Yang lain tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian juga berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq, tentu saja beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi al-idratu an tuhab, laisa sya'nu an tuhibba, walakin al-idratu an tuhab. Kita bisa mengaku mencintai, tapi untuk dicintai tidak. Ya, betul tidak? Karena kita bisa mengaku cinta kepada seseorang, tapi apakah dia mencintai kita atau tidak? Kita mengaku mencintai Rasulullah SAW, tapi apakah Rasulullah cinta kepada kita? Nah, Abu Bakar As-Siddiq, kalau bicara urusan cinta dari Rasulullah, maka beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Amr ibn As, sahabat Nabi, pernah bertanya kepada Rasulullah, man ahabbun nas ilaika ya Rasulullah? Kama qala, siapa orang yang paling kau cinta? Kata Rasulullah,
Aisyah. Aisyah. Kemudian kata Amr bin As, minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki Rasulullah. Kata Rasulullah, Abuha bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelahnya wahai Rasulullah, Amr bin As nanya lagi. Dia menyebut sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ya, dan Amr bin As sebetulnya nunggu-nunggu kapan nama dia disebut. Oke, dari Nabi dari Abu Sayyid. Akhirnya dia diam. Dia karena takut dia ternyata berada di urutan terakhir dari kalangan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW mengakui Abu Bakar sebagai orang yang dicintai, maka sungguh sesat orang yang berkata Abu Bakar ya termasuk orang kafir. Kan ayahnya satu golongan namanya ngakunya Syiah, ya beragama Syiah. Kalau membicarakan soal Abu Bakar itu mereka mencaci maki dengan cacian yang luar biasa. Ya, Abu Bakar dan Umar, dua orang yang paling mereka benci, yang paling disebut-sebut sebagai orang yang bermasalah oleh orang-orang Syiah, orang-orang yang beragama Syiah. Mereka menjelek-jelekan Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini ya tidak sama dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Berarti antara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Rasulullah yang salah mencintai orang. Kemungkinan yang kedua mereka yang salah untuk membenci orang dan mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Karena Rasulullah tidak mungkin salah, maka sudah bisa dipastikan orang-orang yang membenci Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan Syiah ataupun siapapun ini adalah orang-orang yang sesat. Ya, makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, la yuqidu Abu Bakrin wa Umar mu'min. Rasulullah SAW bersabda, tidak mungkin seorang mukmin membenci Abu Bakar dan Umar. Wala yuhibbuhuma munafiq. Ya, sedangkan munafik tidak mungkin untuk mencintai Abu Bakar dan Umar. Jadi orang yang membenci Abu Bakar dan Umar, dia punya sifat munafik. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara keistimewaan beliau juga, beliau adalah orang yang memiliki posisi khusus di hati Rasulullah SAW, sehingga keadaan yang seperti apapun ternyata Rasulullah SAW bela beliau, walaupun mungkin dalam tanda kutip langkah atau istilahnya masalah yang beliau hadapi ini, beliau berada di dalam posisi yang kurang tepat pada saat itu. Jadi pada satu momen Abu Bakar dan Umar itu ya istilah nama berdebat lah, diskusi biasa ngobrol. Kemudian ternyata Umar tersinggung dengan perkataan Abu Bakar. Biasa jalmi, jadi Abu Bakar sareng Umar jalmi sampai 10 Pak. Jalmi biasa. Jadi Indonesia jadi ulangnya gitu pilih ayah nak kiai teh geuning bawa topan jeung sanes gitu kan. Jalmi biasa Abu Bakar sareng Umar oke istilahnya punya masalah. Ya, Abu Bakar mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati Umar. Umar bin Khattab marah. Ya. Kemudian Abu Bakar minta maaf kepada Umar. Hanjakal, minta maaf kepada Umar. Umar tidak menjawab sepatah-kata pun, bahkan beliau kembali ke rumahnya. Beliau kejar, ya Abu Bakar kejar di belakang Umar sampai di rumah Umar. Umar bin Khattab menutup pintu di depan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dia sudah minta maaf, sakit hatinya. Ya sakit, akhirnya beliau mendatangi Rasulullah SAW. Bahasa drama curhat lah. Mendatangi Rasulullah SAW. Diceritakan saya ini mengucapkan begini dan begitu kepada Umar. Saya sudah minta maaf ke Umar, tapi Umar belum mau memaafkan saya. Ya, Rasulullah SAW ternyata ikut marah dengan seperti marahnya Abu Bakar ke Umar. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian Umar bin Khattab pun istilahnya mengajarkan. Dia menyesal juga, oh, kenapa Abu Bakar As-Siddiq sudah minta maaf ke saya, tidak saya maafkan. Akhirnya beliau pun keluar rumah, kemudian beliau datangi rumah Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar ternyata nggak ada orangnya. Beliau langsung tahu pasti sudah sampai di Rasulullah SAW. Didatangilah kemudian rumah Rasulullah SAW. Ternyata ketika
ketika melihat Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berubah ekspresinya menjadi orang yang terlihat marah. Yang disebutkan di riwayat ini, wajah beliau merah padam. Jadi Rasulullah itu ya kawas kurang orang gitu kan. Nah, Rasulullah terlihat marahnya, wajah memerah, kemudian dua berat di sini menegak, marah gitu kan di sini. Itu tanda Rasulullah marah. Ketika Umar datang, ekspresi itu yang muncul. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan Umar, dulu aku pernah bilang, aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa kebenaran segala macam. Kalian bilang dusta, maksudnya kalian itu, kamu Umar dulu nggak iman, gitu kan? Kalian bilang dusta, sedangkan Abu Bakar berkata, sodako, saya jujur, dia benar. Dimarahi habis-habisan Umar bin Khattab, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir perkataannya berkata, hal antum tariku li sahibi, hal antum tariku li sahibi, hal antum tariku li, diulang-ulang terus. Apakah kalian tidak mau meninggalkan sahabat saya ini dan disakiti sedikit pun? Dia ulang-ulang terus. Sampai Abu Bakar As-Siddiq melihat Umar begitu kan kasihan juga. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun langsung berlutut di hadapan Rasulullah, saya yang salah. Berkata pada Rasulullah, saya yang salah. Ya, akhirnya kemudian setelah ada itu disaksikan oleh sahabat-sahabat mulia yang lain. Nah, kata Abu Darda yang menyaksikan kejadian tersebut langsung berkata, ma'udhiya Abu Bakrin ba'dahu abada. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq tidak ada yang berani menyakitinya satu orang pun. Sian di sejalan Rasulullah SAW. Dan ini akan terbukti jelas nanti di satu momen di mana Abu Bakar As-Siddiq berkata dengan satu perkataan, Umar sudah tidak berani lagi menimpali. Ya, ini di momen yang selanjutnya insyaallah taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan beliau juga tentu saja ini hadis yang cukup terkenal. Ketika itu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman sedang berada di Uhud, ya, bukit Uhud. Jadi Uhud itu kan kalau kita lihat di video atau di gambar itu bukit ke atas seperti itu, ya. Ketika berada di atasnya, tiba-tiba Uhud bergetar. Ya, bergetar hebat. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Usbut ya Uhud, wahai Uhud, diamlah. Innama 'alaika rasulun wa siddiqun wa syahidan." Sesungguhnya yang ada di atas kamu itu seorang rasul, ya hanyalah seorang rasul, kemudian orang yang siddiq, orang yang tidak pernah bohong, kemudian wasyahidan, dan orang yang akan mati syahid. Dua orang yang akan mati syahid yaitu Umar dan Utsman. Ya. Langsung kemudian Uhud pun yang semula gemetar, bergetar hebat, tiba-tiba diam. Artinya apa? Ini pengakuan dari Rasulullah SAW tentang sebenarnya kejujuran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq selanjutnya ada satu ayat yang mungkin sudah kita hafal di surat Al-Lail, ya, di surat Al-Lail Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sayujannabu hal atqa tadi asqa atqa wa sayujannabu hal atqa. Sedangkan orang-orang yang paling bertakwa akan dijauhkan dari neraka. Alladzi yu'ti, ya, yaitu orang yang memberikan hartanya dalam rangka untuk menyucikan diri. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, tidaklah yang melakukannya dalam rangka balas budi kepada orang, illa batiwa abadi rabbihil a'la, kecuali semata-mata ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhir ayat wala saufa yarda, dan dia benar-benar akan ridho. Ya. Kemudian kata Ibnu Jauzi menafsirkan ayat ini, wa ajma'u,
dan para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud oleh ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi Abu Bakar itu sifat yang disebutkan di dalam ayat ini atqa, bukan sekadar bertakwa, bukan, tapi levelnya atqa, paling bertakwa. Kemudian dia memberikan orang lain harta itu cuma-cuma, bukan karena balas budi. Ya, karena orang kadang mikir itu kan mau kasih, oh dia sudah pernah berbuat baik kepada saya, di satu hari nanti saya akan membalas dengan yang serupa. Ketika kita berhasil membalas dengan yang serupa dengan harta kita melakukannya karena balas budi. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak. Dia mengasihi atau memberikan harta kepada orang lain itu tidak ada hitungan yang seperti itu. Kasihan baik, biarpun dia tidak punya jasa sedikit pun. Dan ini juga kalau kita ingin sedikit mengambil pelajaran dari sini, Bapak Ibu sekalian, Ustaz dan Ustazah, ya, tidak mesti orang yang kita berikan kebaikan itu dulunya pernah berbuat baik kepada kita, atau di masa depan dia harus berbuat baik kepada kita. Jadi terkadang orang itu dibalas dengan kebaikan yang sama, karena kita ya istilahnya tidak bisa mengontrol orang lain, ya tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa kita kendalikan diri kita. Ketika kita memberi, berikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah berpikir bahwasanya dia pun akan berbuat hal yang sama kepada kita. Tidak. Dan kita semata-mata lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mulai dari hal yang terkecil sampai kemudian yang paling besar. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu pesan penting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menjelang meninggal Rasulullah, itu beliau pernah berkhutbah, dan yang bisa memahami isi khutbah ini di antara para sahabat Nabi hanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain blank, tidak memahami pesan yang tersembunyi yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah SAW, Inna Allaha khayyar abdan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba baina dunia wa baina ma indallah, antara dia diberikan dunia atau dia mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Fakhtaro hadzal amr atau fakhtaro ma indallah, maka hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat yang lain hening. Satu orang saja yang kemudian langsung menangis mendengar khutbah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian dia berkata, bi abi anta wa ummi, atau nahnu fidaka ya Rasulullah. Kami yang siap jadi tebusanmu oleh Rasulullah. Orang-orang heran, termasuk riwayat hadis ini heran. Ya, kenapa ini Rasulullah kan sedang menceritakan ada seorang hamba milik yang terbaik di sisi Allah dibandingkan dengan dunia. Kenapa Abu Bakar nangis? Ternyata di balik pesan itu pertanda bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Jadi dengan bahasa demikian, Allah pilihkan kepada Rasulullah antara mendapatkan dunia, umur yang panjang, bahkan mungkin abadi, ya, atau pilih yang ada di sisi Allah. Dan Rasulullah pilih apa yang ada di sisi Allah. Allah akhirnya beliau akan meninggal dunia. Pesan ini yang bisa ditangkap hanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dan kemudian kita tahu di kisah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW di satu momen diberi hidangan daging oleh wanita Yahudi di Khaybar kalau tidak salah. Kemudian ternyata daging tersebut sudah diracuni. Rasulullah SAW dia makan, kemudian dagingnya berbicara, aku telah diracuni. Jadi dagingnya ngomong, ini mukjizat, ya, mukjizat tadi. Aku telah diracuni, tapi sudah masuk, ya. Kemudian ternyata Rasulullah SAW langsung memanggil wanita Yahudi yang menghidangkan daging tersebut. Dia berkata atau dia bersabda, "Oh benar meracuni makanan ini?" Kata wanita Yahudi tadi, "Ya, saya memang meletakkan racun di makanan ini." "Kenapa kau melakukannya?" Kata wanita tersebut, "Kalau engkau benar-benar nabi, pasti engkau akan diberitahu ini sudah diracuni." Ternyata benar. Dan daging inilah yang kemudian mempengaruhi jasad Rasulullah SAW sampai beliau sakit-sakitan
ya sampai pada akhirnya kemudian meninggal dunia. Menjelang Rasulullah SAW wafat, orang yang kemudian diamanahi untuk menjadi imam sholat pengganti Rasulullah tidak mau sahabat yang lain kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini juga isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan di hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW ini kemudian memanggil orang-orang yang akan menuliskan pesan dari Rasulullah untuk dituliskan bahwasanya sepeninggalku yang akan memimpin ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sampai kemudian beliau menjadi khalifah, kemudian memberikan jasanya yang luar biasa untuk Islam, kemudian mengumpulkan Al-Quran menjadi satu kesatuan dan jasa-jasa yang lain yang mungkin tidak bisa kita sampaikan karena habis waktu. Insyaallah ta'ala di kesempatan yang lain nanti kita sambung lagi jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Demikian yang bisa disampaikan dari saya.